Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Anggela, NPM 2508260042. Saya berasal dari Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Saya di sini ada tugas untuk perbaikan nilai blok pada blok BSO 1. Di sini saya akan menyampaikan tentang biokimia sistem pencernaan. Biokimia sistem pencernaan merupakan cabang ilmu biokimia yang mempelajari berbagai reaksi kimia selama proses pencernaan makanan. Makanan yang kita konsumsi sebenarnya tersusun dari molekul besar seperti karbohidrat, protein, dan lemak. Molekul-molekul ini tidak dapat langsung diserap oleh tubuh sehingga harus dipecah terlebih dahulu menjadi molekul yang lebih sederhana. Karbohidrat akan dipecah menjadi glukosa, protein menjadi asam amino, sedangkan lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Molekul-molekul sederhana inilah yang kemudian diserap oleh usus halus dan digunakan oleh tubuh. Sebelumnya tadi biokimia sistem pencernaan itu mempelajari proses kimia yang terjadi ketika makanan diubah menjadi zat gizi sederhana sehingga dapat diserap dan dimanfaatkan oleh tubuh. Sistem pencernaan tidak hanya berfungsi untuk menghancurkan makanan, tetapi juga memastikan nutrisi dapat digunakan sebagai sumber energi, pertumbuhan, dan perbaikan jaringan. Fungsinya itu ada fungsinya dalam biokimia sistem pencernaan itu yang pertama itu ada digesti. Digesti itu adalah proses pemecahan makanan baik secara mekanik dan maupun kimia. Selanjutnya itu ada absorpsi. Absorpsi itu adalah penyerapan zat gizi ke dalam darah atau pembuluh limfa. Selanjutnya ada metabolisme. Metabolisme itu pengguna zat gizi oleh sel tubuh untuk menjalankan berbagai fungsi kehidupan. Selanjutnya itu ada fungsi yang terakhirnya itu menghasilkan energi, terutama dalam bentuk ATP yang digunakan oleh seluruh tubuh. Organ-organ dalam sistem pencernaan itu yang pertama itu ada organ-organ dalam sistem pencernaan itu, organ pertama itu adalah mulut. Di dalam mulut terjadi pencernaan mekanik melalui proses pengunyahan dan pencernaan kimia melalui enzim amilase yang terdapat pada saliva. Yang kedua itu ada lambung. Di lambung makanan dicampur dengan asam klorida atau HCl serta enzim pepsin yang berfungsi mencerna protein. Yang ketiga itu ada hati. Hati menghasilkan empedu yang berfungsi mengemulsikan lemak sehingga mempermudah kerja enzim lipase. Yang keempat itu ada pankreas. Pankreas menghasilkan berbagai enzim sehingga yang keempat itu ada pankreas. Pankreas menghasilkan berbagai enzim penting seperti amilase, tripsin, dan lipase yang akan bekerja di usus halus. Selanjutnya itu ada usus halus. Usus halus merupakan tempat utama terjadinya pencernaan lanjutan sekaligus absorpsi zat gizi. Terakhir itu ada usus besar. Usus besar fungsi utamanya adalah menyerap air dan elektrolit serta membentuk feses sebelum dikeluarkan melalui anus. Selanjutnya itu adalah enzim utama. Enzim pertama adalah amilase. Amilase memecah karbohidrat kompleks atau amilo menjadi molekul yang lebih sederhana. Enzim kedua ada pepsin. Pepsin bekerja di lambung dan berfungsi memecah protein menjadi peptida. Yang ketiga itu ada tripsin. Tripsin diproduksi oleh pankreas dan bekerja di usus halus untuk melanjutkan pemecahan protein menjadi peptida yang lebih kecil. Yang terakhir itu ada lipase. Lipase memecah trigliserida menjadi asam lemak dan gliserol sehingga dapat diserap oleh usus. Masing-masing enzim bersifat spesifik, artinya hanya bekerja pada substan tertentu. Baru zat gizinya. Bagian berikut adalah zat gizinya.
Zat gizi hasil pencernaan. Karbohidrat akan diubah menjadi glukosa. Glukosa merupakan sumber energi utama bagi tubuh, terutama otak dan otot. Protein akan diubah menjadi asam amino. Asam amino digunakan untuk membentuk protein baru, memperbaiki jaringan yang rusak, serta membentuk enzim dan hormon. Lemak akan diubah menjadi asam lemak dan gliserol. Hasil pencernaan lemak ini berfungsi sebagai cadangan energi, pembentuk membran sel, serta membantu penyerapan vitamin yang larut dalam lemak. Proses pencernaan. Tahap pertama adalah ingesti. Ingesti itu masuknya makanan ke dalam mulut. Selanjutnya ada digesti, proses penghancuran makanan baik secara mekanik maupun kimia menggunakan enzim. Ketiga itu ada absorpsi. Dia itu adalah penyerap hasil pencernaan melalui dinding usus halus ke dalam darah dan limfa. Yang terakhir itu ada defikasi, yaitu pengeluaran sisa makanan yang tidak dapat dicerna oleh tubuh. Pencernaan diatur, baru ada regulasi. Selanjutnya kita masuk ke regulasi. Regulasi itu adalah sistem pencernaan diatur oleh saraf dan hormon. Pada sistem saraf, terdapat saraf parasimpatis yang meningkatkan sekresi enzim dan aktivitas pencernaan. Sebaliknya, saraf simpatis akan mengurangi sistem pencernaan ketika tubuh berada dalam kondisi stres. Selain itu terdapat hormon gastrin. Selain itu kan tadi terdapat hormon gastrin. Gastrin itu berfungsi merangsang sekresi asam lambung. Sekretin merangsang pankreas menghasilkan cairan bikarbonat untuk menetralkan asam lambung yang masuk ke usus halus. Sedangkan CCK atau kolesitrokin merangsang pengeluaran enzim pankreas dan kontraksi kantung empedu sehingga empedu dapat membentuk pencernaan lemak. Usus besar berperan utama dalam menyerap air dan elektrolit sehingga membantu pembentukan feses. Jadi, sebagai kesimpulannya, biokimia sistem pencernaan mempelajari proses kimia yang mengubah makanan menjadi zat gizi sederhana. Proses ini melibatkan kerja berbagai organ dan enzim, seperti enzim amilase, pepsin, tripsin, dan lipase. Hasil akhirnya berupa glukosa, asam amino, serta asam lemak dan gliserol yang kemudian diserap dan dimanfaatkan tubuh sebagai sumber energi, pertumbuhan, serta perbaikan jaringan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.